Ya, halo semuanya. Kali ini saya akan coba melakukan demonstrasi untuk melakukan instalasi sama penggunaan Publish or Perish, FOSS-Viewer sama Mendeley ya. Nah, ini kita coba aja dulu install Publish or Perish-nya. Kebetulan saya sudah download. Jadi yang belum download nanti bisa akan dicek di Google aja, tinggal ditulis publish or perish ya. Contohnya saya coba buka di Firefox ini. Bisa cek sini publish or perish. Salah. Bersih. Ini publish or perish. Jadi di sini URL-nya. Nah, silakan setelah dapat URL-nya bisa lakukan download for Windows. Nah, mohon maaf banget nih buat user-user dari Linux, kemungkinan harus install VirtualBox baru bisa menggunakan ini Publish or Perish gitu. Jadi sementara jalan bagusnya itu di Windows sih. Meskipun ada beberapa yang berhasil ngerunning di Linux pakai Wine, tapi lebih enaknya sih diinstalnya pakai VirtualBox aja dulu gitu. Nah, oke, setelah ini di download, yang ini diklik ya, Publish or Perish, install for Windows. Terus coba kita install sekarang ya. Ini coba ini jadinya POP ini, Publish or Perish setup. Ini kita install, tinggal di next. Ya, langsung deh selesai ya. Habis itu sudah berasa langsung di running aplikasinya. Ini kita coba pin aja di sini. Ya, ini tampilannya untuk Publish or Perish. Oke, untuk sementara kita close aja dulu. Kita lanjut ke FOSS-Viewer untuk instalasinya. FOSS-Viewer. Nah, FOSS-Viewer bisa teman-teman dapat di fossviewer.com. Kemudian pilih download. Ini. Kebetulan kalau mau install FOSS-Viewer ini harus install Java dulu ya. Jadi sebelum teman-teman install FOSS-Viewer-nya, dan juga FOSS-Viewer-nya yang ini bukan berupa binary Windows yang bisa diinstal gitu. Jadi kalau di download berupa file zip aja sih. Jadi sebelum ngerunning FOSS-Viewer kalau bisa install Java dulu nih. Nah, kebetulan saya sudah install Java. Kalau udah install Java, terus nanti ini diklik untuk Windows untuk ngedownload ini. Tinggal diklik. Kebetulan saya taruhnya di sini. Jadi ini hasilnya yang sudah saya download dalam bentuk RAR ya. Nah, kalau sudah di download terus diekstrak, jadi ini hasilnya pas diekstrak, terus tinggal dibuka aja di sini. Nah, ini deh software FOSS-Viewer-nya yang digunakan untuk menganalisis bibliometrik gitu, atau untuk menganalisis pustaka-pustaka yang kita miliki. Maksudnya artikel-artikel yang kita punya gitu. Jadi dengan FOSS-Viewer nanti bisa kelihatan topik yang kita sedang kerjakan itu kira-kira berhubungan dengan term apa aja gitu, kata kunci apa aja. Ya, ini memang agak lama ya karena makanya di running di atas JVM, Java Virtual Machine. Nah, ini tampilannya. Oke, jadi kita sudah install Publish or Perish, kemudian FOSS-Viewer. Ini kita close dulu. Terakhir kita installnya Mendeley ya. Untuk Mendeley, ini kebetulan saya juga sudah download, jadi tinggal coba di googling aja Mendeley. Oke, tinggal klik download desktop Mendeley. Ya, tinggal klik ini, klik download desktop for Windows. Nah, karena kebetulan saya sudah download,
Jadi kita coba tinggal install aja untuk Mendeley-nya. Jadi kita install di sini, open, terus kita running. Ya, kalau untuk di Windows 7 itu sendiri Mendeley harus diinstal sama ini Visual C++ Redistribute untuk Visual Studio 2015. Jadi silakan di download nanti kalau memang ada error di Mendeley-nya apa. Jadi silakan di download Visual C++ Redistribute untuk Visual Studio 2015 gitu. Oke, kita coba next sampai selesai. Ya, sebenarnya sih kalau di Mendeley ini teman-teman harus punya akun ya, akun dari Mendeley. Jadi biasanya sih kalau sekarang pakai akunnya itu akun Elsevier. Jadi bisa bikin dari aplikasinya ataupun setelah ini selesai sih. Setelah instalasinya selesai, teman-teman bisa ada linknya, nanti bisa nge-create account, atau kalau sudah punya account tinggal langsung login gitu. Oke, kita tinggal runningnya. Finish. Nah, ini tampilannya. Ini kebetulan saya sudah login ya. Nah, kalau teman-teman belum login, silakan login. Nanti ada apa namanya, minta username sama password gitu. Nanti silakan bikin accountnya di sini ya, create account di mendeley.com, terus create account kalau belum punya account. Lebih enaknya sih make email yang punya kampus ya. Jadi silakan di apa namanya, di kalau mau mau masuk yang tadi, kalau mau create yang ini, create account. Nah, ini create account, tinggal masukin di sini emailnya apa, terus nanti di continue disuruh masukin password gitu. Oke, berhubung saya sudah punya akunnya, saya tinggal login nih. Nah, ini sebenarnya yang saya gunakan daftar pustaka yang saya gunakan di penelitian-penelitian gitu. Misal jadi caranya kalau kita punya file PDF-nya, kita tinggal ngedrag ke sini sih, kita tinggal ambil terus di drag ke sini. Nanti itu bisa kita apa namanya, kita perbaiki tipe dokumennya apa. Misalnya ini karena ini buku, jadi kita pilih buku. Biasanya sih sudah otomatis begitu di drag ke sini filenya, file PDF-nya ini udah keisi otomatis. Jadi kita tinggal ngecek aja buat mastiin kalau tipenya benar, terus judulnya tinggal dicek biasa aja sih. Nah, setelah itu masukin semuanya, usahakan selengkap mungkin akan dimasukkan. Setelah itu baru kita bisa pakai gitu. Nah, begitupun sumber-sumber yang lain. Contohnya ini, nah ini jurnal gitu. Jadi biasanya kalau jurnal dapat filenya terus langsung di drag ke sini aja. Ini biasanya sudah otomatis terisi nih. Ini judulnya, ini autorsnya, terus nama jurnalnya apa, tahunnya kapan, dan seterusnya gitu. Nah, semisal kalau teman-teman mau menambahkan manual, semisal contoh mau menambahkan website gitu, jadi tinggal tambahin aja sini add, terus add entry manual gitu. Nah, ini tinggal milih nih mau masukin referensinya, referensi apa. Misal referensinya dari web page gitu. Nah, kita cek aja dulu artikel yang di web page-nya itu ada autornya enggak. Jadi kalau ada autornya, masukin aja autornya. Kalau nggak ada, ya dikosongin aja. Terus publication-nya siapa gitu. Contohnya kalau Kompas, ya masukin aja kompas.com gitu, atau dari Kompas gitu. Terus tahun artikel itu dibuat ya, bukan tahun kita ngakses gitu. Nanti kalau hari kita ngakses, masukin di sini date accessed. Jadi formatnya tahun, bulan, hari gitu. Jadi misal 2021 8 gitu. Jadi kayak gitu formatnya.
Ya itu aja sih yang penting. Nah kalau misal ada jurnal yang tidak ada filenya, mungkin mau dimasukkan manual, ya tinggal pilih aja sih jurnal, artikel, terus masukin title, authors, dan seterusnya gitu. Nah selanjutnya yang penting untuk di Mendeley, setelah fungsi-fungsi itu teman-teman karena kebanyakan berkutat di artikel Indonesia, jadi sebaiknya install ini di option ini, bukan option ya, di view ini citation style, terus pilih makanya sih disaranin pakai yang punya ITB aja, jadi karena lebih cenderung kita sudah biasanya dipakai di Indonesia gitu. Jadi caranya kalau mau pakai citation style-nya ITB, jadi pilih view, kemudian citation style, terus pilih more style. Nah, ini terus ke get more style, terus ketik aja di sini Institut Teknologi Bandung. Kurang A ya. Nah ini tinggal diklik di sini terus install ya. Atau kalau ini udah ada tinggal kita klik use this style, klik kita sudah ada di nah ini kita pilih terus use this style selected. Setelah itu setelah selected jangan lupa untuk di bagian citation and bibliography language dikasih bahasa Indonesia gitu. Terus dan nah ini kenapa harus dikasih bahasa Indonesia? Biasanya kalau kita mau melakukan citasi itu kalau autorsnya itu banyak, misal Zhang, Chen, Bob, nah itu biasanya kan ditulis pakai N ya, Zhang et al gitu. Nah, kalau dipakai citation style-nya punya ITB yang bahasa Indonesia ini nanti ditulisnya Zhang DKK gitu dan kawan-kawan kayak gitu. Jadi itu inisiasi untuk Mendeley. Kemudian yang penting lagi terakhir, setelah install Mendeley jangan lupa untuk install di bagian tools, terus install MS Word plugin gitu yang ini, terus klik install. Karena ini kebetulan sudah saya install jadi tinggal langsung pakai aja gitu. Oke. Mungkin penggunaan Mendeley aja dulu ya biar lebih enak gitu. Nah cara menggunakan Mendeley kalau kita mau melakukan penulisan citasi, kita coba buka Word-nya aja. Jadi contoh nih, kita mau melakukan citasi dari sumbernya siapa gitu. Nah ini kita buka aja dulu Mendeley-nya. Setelah kita buka, kita masukin source-nya ke Mendeley. Katakanlah ini yang Adriani Alexandros, saya mau mengutip jurnalnya gitu. Nah kalau saya mau ngutip jurnalnya, jadi saya di Word aja dulu kita buka. Nah kita ketik aja gitu apa citasinya gitu. Misal pada penelitiannya big data harus dijalankan pada mesin yang sesuai dengan standar server tier 1, katakanlah gitu ya. Nah ini kan kita tinggal masukin penelitian, nama autornya di sini pada penelitiannya. Jadi kita tinggal buka di reference, terus ini ada Mendeley-nya. Jadi kita lihat icon Mendeley di sini, terus kita klik insert citation. Itu tadi siapa sih namanya, big data ya. Nah ini katakanlah coba si Alexandro Andriani, atau kita coba yang banyak autornya yang ini, Causal Journal dan di 2019. Ini kita klik OK. Nah ini bakal otomatis melakukan format citasinya gitu, kayak gini. Nah kayak gini nih. Nah ini terjadi juga sih kalau missing profile tools. Biasanya kalau yang kayak gini tinggal di download aja sih, biar nanti biasanya kalau kita mau mengetik gitu bakal dicek gitu kalau ada ejaan yang salah gitu. Nah
Jadi gitu cara melakukan citasi dengan Mendeley ya. Jadi bisa otomatis. Misal ini kan sudah mengetik banyak nih, katakan sudah yang satu lagi, terus kita tambah lagi punyanya siapa nih, Jaya Sena gitu. Sekali lagi di sini katakan sudah banyak gitu kita mengutip gitu. Terus kita tambah lagi kutipan lain lagi dari Rita Nikmatul Maula coba. Nah ini sudah 3 kutipan gitu. Nah ketika di akhir kan biasanya kita mau generate daftar pustakanya, jadi karena di halaman selanjutnya, jadi kita tinggal tulis di sini daftar pustaka. Oke, jadi setelah itu kita tinggal insert bibliografinya gitu. Jadi tinggal diklik, secara otomatis bakal nge-generate sesuai standarnya. Itu standar yang kita pakai, yaitu standarnya ITB ya. Jadi kalau standar ITB yang bahasa Indonesia biasanya kalau banyak nih ditulis DKK ya. Kalau di dan ini juga kalau di Mendeley yang belum pakai citasinya ITB biasanya nulisnya at all ya. Dan juga mungkin ditulisnya pakai N, Kaushal and Kondal gitu. Nah, itu bakal pengaruh sih biasanya. Jadi jangan lupa setting Mendeley-nya untuk stylenya untuk Institut ITB ya, sama bahasanya bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi demikian untuk penggunaan Mendeley ya dalam kalau saat melakukan citasi gitu. Jadi bisa lebih standar dan lebih praktis nanti jadi untuk nge-generate daftar pustaka gitu. Nah, itu untuk penggunaan Mendeley ya. Selanjutnya kalau penggunaan publish or perish, sebenarnya sih kalau publish or perish itu lebih cenderung untuk mencari referensi ya. Contohnya gini nih, ini kan publish or perish, kita buka aja dulu. Oke, setelah kita buka, biasanya sih yang paling banyak sumbernya itu kan di Google Scholar. Jadi kita cari artikelnya aja dari Google Scholar nih. Terus kita klik Google Scholar. Nah, ini sudah langsung ada nih. Kita bisa bereksplorasi di sini. Jadi kalau pengen cari tulisan authors tertentu, tinggal masukin aja sini authorsnya siapa. Nah, kebetulan kita mau katakanlah kita mau nyoba melakukan studi literatur tentang security IoT ya, karena kita security di IoT. Terus ini kita masukkan ke keywords ya. Maksimum resultnya nggak usah banyak-banyak, 100 aja dulu, 100 artikel. Terus citationnya oke. Terus paten, ini paten nggak usah aja dulu pakai paten, jadi isinya jurnal semuanya katakan. Untuk tahunnya semisal 10 tahun belakangan ya, 2021 sama 2011 ya, ini 10 tahun belakangan ya udah selesai nih. Jadi ini cara yang paling cepat ya kalau kita mau nyari artikel, jadi bisa dapat langsung 100 artikel dalam satu kali klik gitu. Nah, ini security IoT yang bakal kita cari. Setelah itu kita tinggal klik search dan nunggu hasilnya ya. Biasanya sih kalau 100 artikel nggak terlalu lama ya, karena yang namanya juga kalau 100 artikel ya nggak lama gitu. Beda lagi kalau kayak kita cari 1000 artikel gitu. Namun saya rasa untuk beberapa kasus 100 artikel kayaknya cukup gitu, nggak terlalu neko-neko sih. Atau kalau mau kita coba aja 200 gitu, bisa sampai berapa lama nunggunya gitu. Ini untuk 200 artikel kita cek. Kita masih nunggu.
Nah, ini semuanya ini adalah jurnal ya. Ini publishernya dari IEEE, terus Elsevier, terus ada dari Academia Edu juga, ada Usenix, ACM. Nah, ini Anda lihat ada bisa di ranking juga nih. Ini yang jurnal teratasnya tahun 2014 tentang Security IoT System Design and Challenge Opportunity. Nah, kalau teman-teman pengen lihat artikelnya, tinggal di klik kanan open article in browser gitu, atau diklik 2 kali aja bisa gitu. Kayak gini kalau saya misal di kampus sudah langganan IEEE, ini bisa langsung didapat sih artikelnya. Namun dalam praktek biasanya abstrak aja udah cukup sih. Abstrak kita lihat, kalau memang di abstrak itu ada hal yang masih ngeganjel, biasanya kita baru telusuri ke dalam lagi. Nah, kalau ini abstraknya bisa dicek, ada 4 dimensi nih setidaknya katanya untuk IoT. Untuk security ada 4 dimensi, dimana itu adalah ini trusted sensing, komputasi, komunikasi, sama privacy. Jadi 4 itu ya, 4 dimensi katanya ya. Jadi silakan teman-teman explore untuk untuk publisher pada sini. Nah, biasanya kalau kita pengen ngelihat overview yang lebih gede lagi, ini kita bisa tarik data ini terus kita masukin ke FOSS-Viewer ya. Nah, caranya gimana? Setelah kita dapat ini semua, kita simpan dulu datanya. Kita save result, terus kita save dalam bentuk RIS, Reference Manager. Kalau ini kita kasih nama Sec IoT Google Scholar gitu. Kita save. Nah, ini udah di save, berarti kita udah dapat semua daftar pustaka ini dalam satu file itu gitu. Nah, intinya kita mau ngelihat dari 200 artikel ini apa aja sih yang signifikannya gitu, apa aja kira-kira yang mungkin di penelitian kita bisa masuk gitu, atau istilahnya research gapnya apa gitu. Nah, kita bisa buka di FOSS-Viewer. Ini kita tinggal buka FOSS-Viewer-nya. Terus kita running FOSS-Viewer-nya. Ya, sambil nunggu. Memang kalau mau buka FOSS-Viewer agak lambat sih, karena runningnya di JVM. Ya tau lah kalau JVM itu cepat kalau runningnya di server aja. Kalau di komputer rumahan tetap aja lemot ya. Nah, ini udah kebuka FOSS-Viewer-nya, kita tinggal klik create, kemudian pilih yang ini based on text data, kemudian next. Setelah itu read data dari RIS, ini tipe RIS, read data from reference manager file atau RIS. Kemudian next, kita pilih RIS filenya. Sebenarnya sih bisa lebih dari satu ya, kalau punya banyak RIS file ya tinggal dimasukin aja satu-satu gitu. Kebetulan saya cuma punya satu yang adanya di dokumen kalau nggak salah ya, ini Security IoT dari Google Scholar. Oke, nah ini sumbernya. Selanjutnya kita klik next. Nah, untuk pencariannya biasanya lebih efektif cari di judul sama abstrak gitu. Terus kita ignore labelnya sama copyrightnya, lalu next. Nah, ini sudah proses. Ini proses FOSS-Viewer-nya buat melakukan analisis dari terms atau kata kunci yang ada gitu. Untuk counting method, jadi kita istilahnya mau ngitung nih dari setiap kata-kata yang muncul kira-kira berapa banyak gitu. Jadi kita pilih binary counting. Binary counting itu maksudnya kalau ada kata yang sama, sebagian langsung dihitung gitu. Kalau full counting, jadi katanya harus full gitu. Jadi kita pilih aja dulu binary counting, kemudian klik next.
Dan ternyata ada kata yang sama muncul sebanyak 10 kali gitu, ada 23 gitu. Nah biasanya sih ini belum memuat informasi yang cukup ya, jadi kita turunkan aja misal 5 gitu. Ini ternyata kebanyakannya 65 ya, katakanlah 40-an lah ya, ini. Jadi ada terms atau kata kunci yang muncul 7 kali gitu, jadi sebanyak 43 kata kunci. Jadi itu maksudnya. Nah kita bisa ngelihat tren ini nanti dalam bentuk yang lebih represent setelah ini gitu. Terus kita klik next dulu. Oke, setelah itu next lagi. Dan ini reference yang muncul tadi ya, yang berhubungan dengan security IoT gitu. Jadi silakan dipilih aja dulu nih, yang nggak penting dibuang aja kayak gini. Way, live. Oke, live masuk kan nggak apa-apa, atau nggak masuk juga. N nya nggak perlu, review nya nggak perlu. Oke, tinggal finish ya. Ya, nah dari visualisasi termsnya atau kata kuncinya kita bisa ngeliat di sini nih, yang semakin besar berarti semakin banyak yang bahas gitu. Misal contoh IoT itu sendiri terhubung dengan apa aja sih? Ini terhubung dengan di bagian sini nih, IoT application, terus the blockchain, jadi macam-macam ya. Terus dari kesemuanya ini kata kuncinya itu terbagi mungkin sebanyak berapa ini ya? Ada 3 klaster ya, yang biru ini, terus merah sama kuning gitu. Ada 3 klaster yang dari penelitian security IoT terbagi gitu jadi 3. Yang untuk yang biru tentang Internet of Things, kemudian objek sama software ya. Kemudian untuk yang merah itu sendiri ke device-nya ya. Yang kuning ini yang minoritasnya tentang blockchain ya kebanyakan ya. Nah itu yang berhubungan dengan security IoT ya. Nah dari sini kita bisa dapat insight gitu, ternyata security IoT itu ada hubungan dengan blockchain ya, yang yang khusus mungkin bakal melakukan pengamanan di jaringan IoT-nya gitu. Nah itu untuk network visualization ya. Kemudian selanjutnya kita lihat overlay visualization-nya. Kalau di overlay visualization itu kita bisa ngelihat kayak gini nih. Kalau ini kan network ya, jadi berdasarkan terms-nya kata kuncinya. Nah kalau di overlay itu berdasarkan, kita bisa ngelihat dari masing-masing terms atau kata kunci itu berdasarkan tahun penelitiannya gitu. Jadi bisa dilihat trennya gitu. Oh ternyata di sekitaran tahun 2018 security IoT itu yang lagi ngetrend smart city ternyata. Terus makin kesini makin ke blockchain gitu. Dan blockchain itu terhubung ke apa aja gini. Jadi bisa kita klik, ternyata terhubung ke industri, ke IoT device, network, communication dan seterusnya gitu. Terus yang smart city itu kemana aja gitu, ke industri, ke networknya, communication dan seterusnya. Nah ini bisa jadi informasi tambahan kita gitu. Apakah kita mau mengganti ke topik yang lebih spesifik, ataukah mungkin ke topik yang lain gitu. Jadi kalau berdasarkan hasil visualisasi ini, mungkin di security IoT saya bakal menelusuri lebih lanjut ke arah blockchain ya, karena Anda bisa lihat di tahun 2018 tren ke arah blockchain sudah mulai banyak ya. Jadi kemungkinan saya bakal berkontribusi ke blockchain ataupun ke IoT network ini. Nah gitu caranya. Terakhir untuk density visualization ya, jadi ini adalah kata kunci yang paling banyak kelihatan. Jadi semakin terang ini semakin artinya semakin banyak muncul gitu di dalam reference. Nah jadi saya rasa demikian untuk penggunaan dari tools untuk studi literatur ya. Jadi kalau
kalau memang dirasa yang kata kuncinya belum pas lagi, ya bisa dicari lagi sini. Misal mau ditambahin nanti blockchain, ada bikin baru aja di sini, yang klik di sini yang kosong, terus Google Scholar, terus tambahin aja di sini blockchain, cari aja lagi sampai 200, terus tahunnya kasih sama 10 tahun belakangan, terus patennya nggak usah, tinggal di search deh. Nah, kemudian bakal muncul nanti ratusan artikel ya, dan ini legal ya, ratusan artikel tentang topik yang kita mau gitu. Contohnya tentang blockchain, semuanya gitu. Nah, itulah cara-cara bagaimana kita melakukan studi literatur gitu. Sehingga sebenarnya sih ada juga sih pertanyaan, misal kalau sudah dapat kayak gini, gimana kira-kira dapat file PDF-nya? Nah, karena ini memang jalur resmi ya, jadi kemungkinan kalau teman-teman pengen dapat PDF-nya terus nggak punya aksesnya, sebenarnya sih ada yang namanya open, apa sih namanya kemarin ya, bisa dicari lah nanti searching, karena kalau mau dibahas di sini itu berhubung dengan apa sih, piracy ya. Jadi silakan dicari nanti gimana kira-kira dapat PDF-nya gitu untuk beberapa penelitian gitu ya. Semisal kalau ada langganan dari kampus itu alhamdulillah ya, bisa langsung gitu. Nah, ini dapat presentasinya makanya presentasi Bitcoin. Nah, jadi demikian dulu untuk penggunaan tools dari studi literatur ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.